apa kabar semuanya? Teman-teman pernah nggak kepikiran buat ninggalin semua yang ada di Indonesia dan pindah ke luar negeri? Kalau iya, berarti kamu nggak sedang sendirian. Karena saat ini lagi ramai tagar kabur aja dulu. Dan ini merupakan sebuah gerakan yang nggak tahu awalnya dari mana. Dan ini banyak disuarakan oleh anak-anak muda yang ada di Indonesia untuk bisa pindah ke luar negeri dan hidup, bekerja, dan menetap di sana. Pertanyaannya, ini cuma tren sesaat atau memang ada alasan serius di baliknya? Apakah pindah ke luar negeri beneran jadi solusi atau cuma pelarian? Nah, di video ini kita bakal kupas tuntas fenomena ini dari beberapa sudut pandang yang udah aku ramu, yang aku sengaja tuangkan dalam konten YouTube ini. Seperti apa pembahasannya? Yuk kita bahas. Pertama, saya pengen bertanya, pernah nggak sih kamu merasa capek banget dengan kondisi yang ada di Indonesia? Bangun pagi, kerja keras, tapi rasanya nggak ada perubahan. Mungkin beberapa orang ada yang ngeluhin gaji kecil, harga naik terus, mencari kerja susah buat para fresh graduate. Makin hari, kayaknya keadaan makin tambah stres aja. Terus tiba-tiba kamu buka sosial media. Ada orang yang sukses kerja di luar negeri, liburan ke sana ke sini, hidupnya kelihatan nyaman banget. Lalu kamu berpikir, kayaknya aku juga harus kabur ke luar negeri. Nah, tren kabur aja dulu ini bener-bener udah mulai seliuran terus di sosial media kita. Terutama banyak anak muda yang pengen hijrah ke sana untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ada yang tujuannya kuliah, ada yang pengen kerja, bahkan ada yang cuma ingin mencoba dulu merasakan hidup di luar negeri. Bahkan, fenomena ini itu awalnya juga dipopulerkan oleh para konten kreator Indonesia yang tinggal di luar negeri. Mereka sering berbagi pengalaman hidup di luar negeri, menampilkan sisi positifnya, dan tanpa sadar mempengaruhi banyak orang untuk berpikir pindah juga ke luar negeri. Apa sih yang aku pertahankan di Indonesia? Nggak ada. Dia tuh nggak melihat masa depan di Indonesia, nggak melihat masa depan yang berarti, di mana kebutuhan emosional aku terpenuhi dan kebutuhan kebutuhan ini terpenuhi juga. Aku nggak melihat bisa mencapai itu di Indonesia. 2019 melihat dan mencium bau-bau aneh itu tuh nggak salah gitu dan ya terbukti sekarang Indonesia kondisinya kayak gitu. Dan kalau ditanya sih mau balik apa enggak nantinya ya kayaknya nggak balik ke Indonesia deh. Mungkin teman-teman juga pernah melihat ya konten-konten seperti itu. Nah, beberapa dari mereka juga ada yang bikin konten untuk mengkritik pemerintah Indonesia yang dianggap gagal mengelola negara dengan baik. Mulai dari masalah ekonomi, lapangan pekerjaan, hingga kebijakan publik yang dianggap nggak berpihak pada rakyat. Jadi anggaran daerah Provinsi Lampung ini lebih dianggarkan bukan untuk infrastruktur jalan tapi untuk jalan-jalan. Oke, coba kita lihat kenapa banyak banget kepikiran untuk kabur. Pertama yang perlu kita cermati adalah kajian dalam aspek ekonomi dan kesempatan kerja. Jujur aja, di Indonesia mencari kerja itu memang semakin sulit. Persaingan ketat, lowongan kerjanya dikit, gaji yang jadi persoalan terus-menerus ya. Karena dihadapkan antara nominal gaji yang diterima oleh penduduk Indonesia dengan biaya hidup yang memang hari demi hari itu makin naik. Sementara kalau kita ngomongin di luar negeri, ada negara yang gajinya itu bisa sampai 5 bahkan 10 kali lipat lebih tinggi dari pekerjaan yang sama. Contohnya bekerja di Jepang atau di Australia. Atau mungkin juga di Korea. Gajinya jauh lebih besar dibanding di negara kita yang tercinta ini. Kemudian hal yang menjadi alasan kenapa orang sampai pengen kabur aja dulu ke luar negeri, ya salah satu alasannya karena pengen kuliah di luar negeri. Bukan hanya demi gengsi, tapi karena memang sistem pendidikannya lebih baik.
lebih banyak kesempatan, dan bisa mendapatkan koneksi internasional. Terus beberapa hal yang udah aku dapetin tentang kenapa sih harus pindah ke luar negeri, itu juga karena gaya hidup atau mungkin tingkat kesejahteraan. Kamu sadar nggak, banyak negara yang standar hidupnya itu memang lebih tinggi. Fasilitas publiknya bagus, transportasi nyaman, biaya kesehatan terjangkau. Hidup di sana itu terasa lebih manusiawi dibanding kita mempertahankan hidup di negara sendiri yang memang hari demi hari menjadi sangat sulit. Terus kemudian beberapa alasan yang mungkin dikemukakan atau sering ramai di sosial media, yaitu ya pasti pengen hidup di negara yang lebih bebas. Ini juga menjadi alasan yang cukup besar, terutama bagi mereka yang merasa bahwa nilai atau gaya hidupnya lebih cocok dengan di luar negeri. Ada yang ingin bekerja di lingkungan yang lebih profesional, ada yang merasa lebih dihargai kalau di luar negeri, dan ada yang ingin memiliki kebebasan yang lebih banyak lagi, kayak gitu. Nah, kalau kamu ada di antara alasan-alasan ini, mungkin kamu juga sudah mulai berpikir kayaknya saatnya untuk kabur. Tapi pertanyaannya, fenomena ini sebenarnya kenapa bisa terjadi sih? Kenapa sih sampai muncul tren ini gitu? Kalau kita lihat dari sudut pandang akademik, terutama fenomena migrasi ke luar negeri, ini bukan hal yang baru sih. Ada beberapa teori yang mungkin bisa menjelaskan kenapa banyak anak muda ingin kabur ke luar negeri. Salah satu teori adalah teori push and pull yang ditulis oleh Lee di tahun 1966. Nah, teori ini mengatakan bahwa migrasi terjadi karena ada faktor push yang mendorong seseorang keluar negaranya dan faktor pull yang menarik mereka ke negara tujuan. Kalau push faktornya mungkin kurangnya kesempatan kerja yang ada di negara asal, kemudian gaji rendah, ketidakstabilan politik, atau ketimpangan ekonomi yang membuat orang merasa tidak nyaman di negara sendiri. Sedangkan faktor pull-nya, faktor yang menarik untuk luar negeri, ya negara tujuan yang menawarkan gaji tinggi, pendidikan yang lebih baik, atau mungkin lingkungan sosial yang lebih terbuka dan inklusif. Nah, kalau kita lihat tren kabur aja dulu, banyak yang terdorong oleh push factor seperti sulitnya ekonomi dan ketidakstabilan masa depan. Tapi memang apa udah separah itu ya? Nah, kita lihat teori yang kedua yang bisa menjelaskan fenomena ini. Ada namanya Human Capital Theory. Menurut teori ini, orang cenderung mencari tempat yang bisa mengembangkan potensi mereka dengan lebih baik. Jika mereka merasa negaranya tidak bisa memberikan kesempatan untuk berkembang, maka mereka akan mencari tempat yang bisa meningkatkan keterampilan dan taraf hidup mereka. Makanya banyak anak muda yang pergi kuliah atau bekerja ke luar negeri, ya tadi karena mereka merasa itu investasi untuk masa depan mereka. Nah, pendekatan yang ketiga, mungkin teori ini agak relevan dan saya setuju juga, yaitu World System Theory yang menyebutkan bahwa dunia itu terbagi memang menjadi dua, yaitu ada negara maju dan negara berkembang. Nah, negara-negara maju itu memang membutuhkan tenaga kerja dari negara-negara berkembang untuk menjalankan aktivitas perekonomian mereka. Sementara negara berkembang itu justru mengalami dampak yang sebaliknya, yaitu kesulitan mempertahankan talenta terbaiknya. Nah, ini membuat Indonesia dan negara lain kehilangan banyak tenaga kerja yang berkualitas karena mereka memilih bekerja di negara maju. Kalau kita lihat dari teori-teori tadi, migrasi ke luar negeri itu bukan cuma sekedar kabur, tapi ini lebih kepada sebuah fenomena sosial dan fenomena ekonomi yang cukup kompleks. Dan tentu ini bisa berdampak besar ke negara asal. Kalau dalam konteks kita ya ke negara Indonesia. Oke, kalau semua anak muda berbakat kabur ke luar negeri dan nggak bakal kembali ke Indonesia, mereka menetap di sana. Siapa yang rugi? Ya pasti Indonesia. Kondisi ini disebut dengan brain drain. Orang-orang pintar malah tinggal ke luar negeri. Sementara negara asalnya kehilangan SDM terbaik. Fenomena ini juga banyak terjadi di negara-negara berkembang. Contoh yang paling dekat itu adalah Filipina. Filipina mengalami brain drain besar-besaran, terutama di sektor medis. Banyak dokter, perawat, dan tenaga kesehatan mereka yang lebih memilih kerja di Amerika, Kanada, atau mungkin juga di Timur Tengah. Karena apa ya? Balik lagi, karena gajinya jauh lebih besar. Akibatnya di Filipina, itu mereka kekurangan tenaga medis. Rumah sakit kekurangan dokter, pelayanan kesehatan jadi nggak optimal,
negara mereka jadi semacam pabrik tenaga kerja untuk negara lain. Tapi di dalam negeri malah krisis tenaga profesional. Pertanyaannya, ada nggak solusi dari kondisi ini? Ada sih, namanya brain circulation. Jadi nggak apa-apa kabur ke luar negeri. Tapi tujuannya buat belajar, buat bekerja bener juga. Tujuannya biar sukses. Tapi setelah lu sukses, lu udah pinter, kembali ke negara Indonesia dan bikin perubahan yang lebih bagus. Banyak kok negara yang sukses karena warganya yang pernah tinggal di luar negeri kembali lagi membangun inovasi di negaranya sendiri. Contohnya ya, Cina. Banyak ilmuwan dan pebisnis mereka yang dulu bekerja di Silicon Valley akhirnya kembali dan membangun perusahaan raksasa di negaranya sendiri. Indonesia juga seperti itu harusnya. Yang penting kamu nggak lupa sama tanah air. Kalau udah kabur ke luar negeri lama, jangan bikin konten ngajakin teman-teman kamu buat pergi ke luar negeri dan nggak balik lagi. Jangan. Kerja di luar negeri, ngambil ilmunya, kemudian kalau ilmunya udah bagus, bawa kembali ke Indonesia dan gunakan untuk membangun Indonesia, kayak gitu. Tetapi konsep ideal ini nggak bisa serta-merta dari warga negaranya tersebut. Harus ada dukungan yang serius juga dari pemerintah, kayak gitu. Jadi fenomena kabur aja dulu ini harus ditanggapi dengan serius tuh. Kenapa sampai fenomena ini muncul? Dan ada upaya yang bisa diambil oleh pemerintah. Contoh simpelnya kayak gini. Jadi kecenderungan untuk pengen keluar negeri itu udah ada nih. Dan aku yakin di kalangan generasi muda yang masih sekolah di SMP, SMA, atau mungkin yang sementara kuliah, udah ada di mindset mereka untuk kabur ke luar negeri ketika mereka udah selesai kuliah. Nah, pemerintah mungkin lewat regulasi yang ada, atau mungkin lewat instansi yang terkait, itu bisa menanamkan nilai-nilai nasionalisme yang lebih dalam lagi. Oke, nggak apa-apa kamu keluar negeri, karena mungkin di Indonesia kesempatan untuk bekerja itu terbatas. Jadi nggak apa-apa kerja di luar negeri, tapi di sana jangan lama-lama. Di sana jangan kemudian memprovokasi warga yang lain buat kabur semua ke luar negeri. Nanti Indonesia siapa dong yang akan ngebangun kayak gitu? Nah, tanamkan kepada generasi muda ini bahwa kamu boleh kerja, kamu boleh belajar di sana, tapi nanti kalau udah pinter, udah hebat, datang ke Indonesia. Dan pemerintah siap memberikan kesempatan yang besar untuk para generasi muda yang udah belajar atau bekerja ke luar negeri untuk ngebangun Indonesia, kayak gitu. Tapi walaupun dalam faktanya mungkin itu sulit ya, tapi ya itu menjadi PR bersama ya. Konten ini bukan untuk saling menyalahkan, tapi lebih kepada ngobrol, diskusi ke hal yang konstruktif dan positif untuk kemajuan bangsa kita. Itu aja sih. Kamu sendiri termasuk orang yang setuju dengan kabur aja dulu atau tetap di Indonesia, sama-sama ngebangun Indonesia jadi lebih baik lagi? Silakan komen di kolom komentar agar konten ini menjadi semakin berkembang dan interaksi kita menjadi semakin lebih luas. Semoga kontennya bermanfaat, sukses selalu, see you on top.